Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmayani Anggela dari BP2MI. Saya akan membuat tugas review materi harian di minggu kedua. Nah, kita akan mulai. Di bab ke-6 atau hari ke-6 pembelajaran, kita mengenal tentang puluhan ribu atau mang. 10.000 itu icimang, 20.000 nimang, 30.000 samang, 40.000 yomang, 50.000 gomang, 60.000 rokumang, 70.000 sicimang atau nanamang ya, kita pakainya karena lebih dari 10, lalu hacimang, lalu kyumang. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung lebih dari 10.000, gimana cara bacanya? Itu hitungan Jepang itu cara menghitung Jepang itu 4 angka dari belakang. Hitungan internasionalnya itu 4 angka dari belakang. Misalnya 15.000, 4 angka dari belakang itu 5.000. Jadi cara bacanya itu adalah 10.000 lalu 5.000. 10.000 itu icimang, 5.000 gosen. Jadi 15.000 adalah icimang gosen. Lalu kita masuk ke ratusan ribu, 100.000, 200.000 dan lain-lain. Nah, gimana cara bacanya? 100.000 itu adalah jumang, 200.000 ni jumang, san jumang, yong jumang, go jumang, roku jumang, nana jumang, hachi jumang, dan kyu jumang. Lalu kita masuk ke jutaan. Di jutaan itu 1 juta itu hyakumang, 2 juta ni hyakumang, sam hyakumang, yong hyakumang, go hyakumang, rop hyakumang, nana hyakumang, hap hyakumang, ku hyakumang. Jadi ada beberapa perbedaan dari. Nah, selanjutnya ada puluhan juta. Puluhan juta itu dibacanya sen. Jadi kalau 10 juta itu sengmang, 20 juta ni sengmang, 30 juta sang zenmang, 40 juta yong sengmang, 50 juta go sengmang, roku sengmang, nana sengmang, has sengmang, kyu sengmang. Lalu ratusan juta oku, 1 oku atau ni oku, ichi oku, ni oku, san oku, yong oku, go oku, roku oku, nanaha. Sekarang kita mulai masuk ke bab 7. Kita mengenal tentang salam. Kalau kemarin kita salamnya hanya selamat pagi, selamat siang, kali ini nambah beberapa salam yang harus diketahui. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Konbawa, selamat malam. Oyasumi nasai, selamat beristirahat atau selamat tidur. Sayonara, selamat tinggal. Domo arigatou gozaimasu, terima kasih. Nah, jawabannya untuk terima kasih itu dou tashimaste, sama-sama artinya. Terus hai itu iya, iye itu tidak. O genki desu ka, apa kabar? Jawabannya hai, genki desu, ya kabar saya baik. Sumimasen, maaf atau permisi. Dojo, silakan. Omedetou gozaimasu, selamat. Onegai shimasu, tolong. Genbate kudasai, berusahalah atau semangat. Hai, genbarimasu, itu ya, saya akan berusaha. Ja mata, sampai jumpa. Iterasai, selamat jalan. Itekimasu, saya pergi dulu. Selanjutnya okaeri nasai atau selamat datang di rumah. Itadakimasu, selamat makan. Gochi sama desta, goji sama desta atau terima kasih, itu selesai makan. Terus osaki ni shitsureimasu, itu saya pulang duluan. Oja mas, saya akan mengganggu waktunya. Oja mashimashita, itu kita telah mengganggu waktunya. Jadi perbedaan antara oja mashimas sama oja mashimashita itu akan dan udah ganggu gitu. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Di bab 7 itu kita belajar tentang kata petunjuk orang. Ada watashi, saya, watashi tachi, kami, anata. Ada anata, itu artinya kamu, anata tachi, itu artinya kalian, kare, itu artinya dia, kanojo, dia untuk perempuan, ano hito, orang itu, ano kata, orang itu tapi dalam bentuk sopan. Lalu selanjutnya kita ada materi tentang partikel wa. Partikel wa dan des. Partikel wa itu tulisannya ha tapi dibaca wa ketika menjadi to be. Misalnya watashi wa maikumira des. Itu artinya saya adalah maikumira. Terus kare wa maikumira des. Artinya dia adalah maikumira. Des di sini adalah sebagai penutup kalimat positif.
wa itu kata benda, des itu kata keterangan. Selanjutnya kita mengenal tentang partikel wa, ketemu kalimat penutup dewa arimaseng, artinya itu tidak atau bukan. Tadi kan kita ketemunya des, kata penutup buat kalimat positif. Berarti sekarang buat kalimat negatif, yaitu dewa arimaseng. Wa itu partikel kalimat ketika ketemu to be, hurufnya H tapi dibacanya wa. Nah, ketika ketemu dewa arimaseng, gimana kalimatnya? Misalkan, watashi wa maikumira dewa arimaseng. Saya bukan maikumira. Nah, kare wa maikumira ja arimaseng. Dia bukan maikumira, karena pakainya dewa atau ja arimaseng. Apa bedanya dewa arimaseng sama ja arimaseng? Dewa arimaseng itu dipakai ketika kita bertemu orang yang belum dikenal atau kalimat sopan. Ja arimaseng itu ketika kita akrab dipakainya. Sekarang kita akan membahas tentang wa atau subjek to be ketemu sama deska atau penutup kalimat tanya. Misalkan, anata wa andei sang deska? Hai, watashi wa andei desu. Kare wa maikumira sang deska? Iye, maikumira sang dewa arimaseng. Artinya saya bukan maikumira, pakainya dewa arimaseng. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang partikel mo. Mo itu artinya juga. Partikel mo itu digunakan untuk menunjukkan keterangan yang sama dengan keterangan yang ada di dalam kalimat sebelumnya. Jadi harus ada dua kalimat untuk memakai partikel mo. Misalkan, maikumira kaishain desu. Itu artinya maikumira adalah pegawai perusahaan. Guputasangmo kaishain desu. Guputasangmo kaishain desu. Artinya Gupta juga pegawai perusahaan. Di pertemuan ke-8 kita akan bahas tentang Mina no Nihongo. Jadi nanti akan ada pembelajaran memakai buku Mina no Nihongo. Kita akan membahas tentang bungke atau pola kalimat, rebung contoh kalimat, terus ada kaiwa atau percakapan, lalu ada reishu atau latihan. Nah, terus materi yang di bab 8 sebelum masuk ke buku itu kita membahas tentang benda-benda di kelas. Benda-benda di kelas itu bisa meliputi apa aja. Jadi ada beberapa kosakata yang harus diketahui tentang benda-benda di kelas. Ada buku, itu artinya hong, buku. Lalu ada buku pelajaran, kyokaso, lalu ada empitsu, pensil, borupen, pulpen, habang itu tas, kutsu itu sepatu, suke itu meja, isu itu kursi, ada doa atau pintu, lalu ada aircon atau AC, mado atau jendela, toke itu jam, dento itu lampu, terus ada kalender itu kalender, ada lagi hochikise itu penghapus hochikise itu stapler. Lalu penghapus itu ada keshigumo atau penghapus, ada maka spidol, lalu ada natso atau buku tulis, dan masih banyak lainnya, kita bisa cari tahu yang untuk yang lainnya. Lalu kita selanjutnya mengenal tentang kata petunjuk. Kore, are, dan sore. Kore itu artinya ini, are dan sore itu artinya itu. Jadi kita akan belajar tentang cara menunjuk benda atau kata petunjuk, mengenai kata petunjuk. Nah, kore digunakan ketika bendanya dekat dengan si pembicara dan lawan bicara, sama-sama dekat, kita bisa pakai kore. Nah, kalau sore digunakan ketika bendanya dekat dengan si pembicara tapi jauh dari lawan. Misalkan di sini ada pulpen dekat sama saya, lalu jauh dari kamu. Saya akan nanya, saya akan bilang, sore wa borupen desu. Nah, kamu bisa jawab, hai kore wa borupen desu gitu. Jadi dekat dari saya, jauh dari kalian. Dekat dari si pembicara, jauh dari lawan. Lalu kalau are itu digunakan bila bendanya sama-sama jauh dari kedua pembicara. Nah, kalau kita bertanya gimana, itu pakainya nan desu ka. Jadi kore wa, misalkan
korewa sorewa nandeska, apakah itu? Misalkan ini pulpen ini korewa nandeska. Nah, bisa dijawab, kalau bisa bendanya dekat bisa dijawab. Di bab 9 kita akan belajar mengenal tentang kosakata di kelas. Ada beberapa kosakata yang perlu diketahui, yaitu ada hajime masho atau ayo mulai, owarimasho itu ayo akhiri, yasumi masho atau kyukei shimasho ayo istirahat, wakarimashita mengerti. Jawabannya hai wakarimashita itu sudah mengerti. Iya, sudah mengerti, atau iye wakarimasen itu tidak, belum mengerti. Lalu ada mau ishado onegai shimasu, itu tolong sedikit lagi, jadi kayak minta tolong sedikit lagi dong sensei, misalnya musado is onegai shimasu sensei gitu. Terus ada ii des itu oke. Ada shigaimasu atau bukan atau salah. Namae itu nama, shiken itu ujian, shukudai itu PR, shitsumon pertanyaan, ada lagi kotae itu jawaban, dan rei itu contoh. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang partikel no. Partikel no ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama itu untuk menggabungkan dua kata benda, yang kedua itu untuk menyatakan kepunyaan atau milik. Yang pertama itu contohnya untuk menggabungkan dua kata benda ada Nihongo no sensei desu, artinya guru bahasa Jepang. Lalu untuk menyatakan kepunyaan itu ada contohnya watashi no hong desu, watashi no hong desu, buku itu milik saya, atau kare no hong desu, buku itu milik dia. Di pertemuan terakhir minggu ini atau pertemuan ke-10 itu kita akan mengulang tentang jam, menit, dan yobi hari. Jadi kita ulang lagi materi tentang jam, menit, dan hari. 1 jam itu ada shichiji, kuji, sangji, yongji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, jushichiji, dan niji. Lalu ada menit itu itsupung, nifung, sampung, yongfung, gofung, rokupung, hachipung, kyufung, jupung atau jitsupung. 30 menit itu sanjupung atau hang. Nah, lalu ada hari, ada getsuyobi, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi. Lalu gimana kalau kita mau bertanya tentang jam, menit, dan hari gitu. Nih misalkan kita mau tanya tentang jam berapa. Imanan desu ka? Nah, sekarang itu jam 8 misalkan. Jadi di Jepang itu jam itu nggak ada 13, 14, 15 itu nggak ada. Jadi cuman dari jam 00 sampai jam 12. Kembali lagi jam 00 sampai jam 12. Gimana membedakannya antara pagi dan malam? Kalau misalnya pagi itu goseng itu untuk menyatakan jam 12.00 sampai jam 12 untuk pagi hari, gogo itu untuk malam hari. Contohnya nih, imanan desu ka? Kita mau jawab jam 8. Jam 8 itu adalah hachiji. Jadi jawabannya adalah goseng hachiji desu. Itu untuk jam 8 pagi. Kalau jam 8 malam itu gogo hachiji desu. Nah, gimana kalau ada menitnya? Misalkan jam 11 5 menit, lewat 5 menit. Itu artinya jushichiji go fung desu gitu. Nah, gimana kalau nanya hari?